Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal psikotes untuk masuk di Indomaret atau Alfamidi. Nah, yang mau saya bahas adalah bagian matematikanya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini. Jadi, langsung aja kita ke soalnya. Nah, FYI aja, kalau soal psikotes matematika untuk masuk Indomaret atau Alfamidi, itu ada 4 jenis ya. Yang pertama matematika cerita, matematika dasar, aritmatika, dan deret angka. Jadi di video kali ini akan saya bahas keempat jenis tersebut. Supaya kamu paham ya, supaya teman-teman paham, maka saksikan video ini sampai selesai. Nah, jenis yang pertama itu adalah matematika cerita. Soal yang pertama, Yudi membeli sebuah baju dengan harga 35.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Rudi? Jadi soal nomor 1 ini tentang diskon. Kembali lagi teman-teman harus mengingat rumus mencari diskon. Nah, sebelum ke situ kita buat dik ya, apa yang diketahui dari soal. Yudi beli baju harganya 35.000. Nah, itu adalah harga beli ya. Saya buat di sini harga beli sebesar 35.000. Nah, lalu Yudi dapat diskon sebesar 15%. Diskonnya saya buat diskon atau disingkat D 15%. Nah, 15% ini bisa saya jadikan 15/100. Selanjutnya inilah yang akan kita gunakan nanti 15/100. Oke, ini aja diketahui. Lalu ditanya, apa yang ditanya? Uang yang harus dibayarkan Rudi. Ya, berarti uang yang dibayar. Uang dibayar ini kan artinya 35.000 sudah kena diskon atau harga setelah diskon. Gitu ya. Kita jawab. Kita carilah diskonnya ya. 35.000 di diskon 15% itu berapa? Menggunakan rumus diskon. Yaitu rumusnya D sama dengan harga beli dikali D/100. Nah, D/100 itu sama artinya D persen gitu ya. D persen saya jadikan D/100. Oke. Maka saya punya di sini harga belinya 35.000. Kita buat 35.000 kali D-nya 15 ya kan. Per 100. Kita coret nolnya 2 tinggal 350 dikali 15/1. Itu jawabannya 5.250. Jadi 35.000 diskon 15% itu ya berkurang 5.250. Maka untuk mengetahui uang yang harus dibayarkan Rudi tinggal kita kurang aja 35.000 dengan 5.250. Jadi harga yang dibayar ya, harga yang dibayar si Rudi ini adalah Rp 35.000 dikurang sama 5.250. Nah, ini hasil pengurangannya adalah 29.750. Jadi harga yang harus dibayar Rudi adalah 29.750. Nah, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kakak memiliki uang sebesar 1 juta. 20% dari uang tersebut adalah, nah kita jawab. Oke, di sini harus teman-teman perhatikan adalah kata dari. Kalau ada kata dari, itu sama aja perkalian. Ingat ya, teman-teman, kalau ada kata dari, dalam matematika itu sama dengan perkalian. Atau soal ini tuh bisa dibuat jadi gini loh. 20%-nya dari 1 juta itu berapa? Nah, gitu. Ingat ya, jadi ini kita kalikan aja. Jadi 1 juta. Oke. Kali 20% itu bisa kita buat jadi 20/100. Maka ini jadi 20/100. Oke. Sama dengannya jangan lupa. Ini coret 0,2. Ini coret 0,2. Tinggal 10.000 dikali 20. 1 kali 2, 2.
Nolnya masukkan semua yang tidak dicoret. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dia. Jadi 20% dari 1 juta adalah 200.000. Itu ya. Kita masuk ke soal nomor 3, masih di matematika cerita. Nah dia. Oke. Terdapat 2 buah lingkaran yang memiliki ukuran diameter masing-masing 20 cm dan 40 cm. Hitunglah perbandingan luas dari 2 lingkaran tersebut. Perbandingan luas. Nah, di sini ada kata luas. Maka kita harus tahu luas dari lingkaran kalau diketahui dia diameter ya, gitu ya. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi ada 2 lingkaran. Saya buat di sini lingkaran 1 ya. Lingkaran 1 diameternya adalah itu 20 cm. Jadi diameter ini bisa disingkat dengan D ya teman-teman gitu. Lalu ada lingkaran 2 atau L2, diameternya adalah 40 cm. Nah ini yang diketahui dari soal. Lalu ditanya perbandingan ya, perbandingan luas dari 2 lingkaran tersebut. Atau L1 banding L2. Jadi perbandingan itu sama dengan tanda bagi. Nah gitu dia. Maka kita jawab. Kita harus tahu dulu ya luas lingkaran jika diketahui diameternya. Nah luas lingkarannya itu jika diketahui diameter sama dengan L. Lalu 1/4 dikali V kali D pangkat 2. V-nya di sini kita gunakan ya, V-nya di sini kita gunakan yang 3,14. Kenapa? Kita tidak gunakan 22/7 karena 20 dan 40 itu tidak bisa dibagi 7. Maka kita gunakan yang satunya lagi yaitu 3,14. Nah, berdasarkan rumus ini kita cari ya lingkaran pertama luasnya. 1/4 dikali pi-nya 3,14 dikali diameter yang lingkaran pertama itu 20, jadi 20 pangkat 2. Atau sama dengan 1/4 dikali 3,14 ya. Dikali 20 pangkat 2 itu 400. Oke. Sama dengan ini ya, dengan 400 tinggal 100. Jadi ini 3,14 dikali dengan 100. Atau 314. Ini luas lingkaran yang pertama. Sekarang kita cari luas lingkaran yang kedua. Saya buat di sini. Sama rumusnya ini 1/4 kali D kali pi kali D pangkat 2. Saya langsung aja buat 1/4 dikali pi-nya 3,14 ya. Lalu dikali diameter yang kedua itu 40, jadi 40 pangkat 2. Sama dengan 1/4 dikali 3,14. Nah dikali 40 pangkat 2 itu 1600 ya kan, 1600 4 dengan nih ya, jadi kan 400 habis. Maka ini tinggal 3,14 dikali 400. 3,14 dikali 400, jawabannya 1256 gitu. Nah dapatlah kita luas lingkaran yang kedua. Ditanya adalah perbandingan luas lingkaran pertama dengan luas lingkaran kedua. Saya buat di sini ya teman-teman. L1 banding L2. Luas lingkaran pertamanya adalah 314 dibanding luas lingkaran yang kedua adalah 1256. Nah, kedua luas ini ya, itu bisa dibagi dengan 314. Jadi yang namanya membandingkan ya, kita harus cari ke bentuk paling kecil. Bagaimana cara mencari dengan dibagi, cari pembagi yang sama. Maka ini bisa kita bagi dengan dirinya sendiri, bersisa 1 ya. Lalu ini juga bisa dibagi dengan 314, ini bersisa 4. Nah, maka perbandingan antara luas lingkaran 1 dan lingkaran kedua adalah 1/4. Oke. Kita masuk ke soal yang keempat di matematika cerita. Edi memiliki uang sebesar 15.000. Berapakah 1/3 dari uang yang dimiliki Edi? Kembali ini sama seperti nomor 2 ya.
ada kata dari. Jadi dalam matematika, dari itu sama dengan kali, operasi perkalian. Jadi nomor 4 itu tinggal kita kalikan aja. Mana yang dikalikan? Yang 15.000. Si 15.000 kali sama 1/3. Ingat ya, kalau ada kata dari itu sama dengan perkalian. Tinggal kita kalikan aja. 15.000 dikali 1. Jadi ini 15.000 dibagi dengan 3. 15 bagi 3 itu 5. Kan? Nah, jadi 1/3 dari 15.000 adalah 5.000. Nah, ini beberapa contoh soal untuk jenis ya, matematika cerita. Bukan tidak mungkin soalnya itu masih banyak lagi jenisnya, tapi inilah beberapa jenis yang paling sering keluar gitu. Nah, kita masuk jenis yang kedua yang masih di soal psikotes masuk Indomaret dan Alfamidi, yaitu aritmatika. Sudah ada beberapa soal yang saya siapkan. Soal nomor 1, paman membeli sepatu dengan harga 100.000. Ia kemudian menjual sepatu tersebut dengan harga 120.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh? Jadi ini soal tentang persen keuntungan gitu ya. Kita jawab terlebih dahulu, cari ya apa yang diketahui dari soal gitu. Paman membeli sepatu dengan harga 100.000. Nah, 100.000 ini adalah harga beli. Jadi saya buat di sini harga beli dari sepatu adalah 100.000. Oke. Lalu dia menjual sepatunya dengan harga 120.000, berarti harga jual yaitu 120.000. Nah, gitu deh kan. Ini aja yang diketahui. Lanjut, yang ditanya adalah persen keuntungan. Saya buat persen, lambang persen, baru bacaan keuntungan. Kita jawab. Maka kita harus tahu rumus dari persen keuntungan itu. Rumusnya adalah persen untung. Ya, untung atau keuntungan itu sama dengan untung atau laba ya, dibagi harga beli. Oke, dikali dengan 100%. Nah, harga belinya sudah kita tahu ada di soal. Nah, tapi untungnya belum dapat. Jadi kita cari dulu untungnya supaya bisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, untung atau laba itu rumusnya adalah harga jual dikurang dengan harga beli gitu. Harga jual dari soal itu sebesar 120.000. Nah, harga belinya itu sebesar 100.000. 120 dikurang 100 tinggal 20.000. Jadi pamannya itu untung 20.000. Sehingga kita masukkanlah dia ke dalam rumus ini. Kayak persen untung sama dengan untungnya kita dapat 20.000, langsung aja kita buat 20.000 ya. Per harga belinya itu 100.000 kali dengan 100% gitu ya. Nah, kita coret nolnya. Atas ada 4, maka coret 4, bawah juga coret 4. Tinggal 2/10 dikali 100% gitu ya. Dicoret nolnya juga bisa. Jadi tinggal 2 dikali 10/1 itu 20%. Maka keuntungan yang diperoleh paman adalah 20% dari hasil penjualan sepatunya. Itu dia, itu nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Oke. Ayah mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan jarak 180 km. Kecepatan rata-rata mobil yang ayah kendarai adalah 60 km per jam. Berapa lama ayah sampai di kota B? Nah, berarti ini tentang waktu ya, materi, jarak, kecepatan, dan lain sebagainya. Kembali kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Oke, jadi ayah mengendarai mobil dari kota A, kota B, jaraknya 180. Nah, apa yang diketahui berarti jarak. Jarak adalah S. Ya, jadi jarak itu lambangnya S. Maka saya buat di sini S sama dengan 180 km. Lalu, kecepatan rata-rata mobil yang ayah dikendarai ayah itu adalah 60 km per jam. Berarti satu lagi yang diketahui adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini lambangnya ya adalah V. Ya, jadi ini V sama dengan 60 km per
per jam. Nah, apa yang ditanya? Berapa lama ayah sampai di kota B? Nah, berapa lama berarti kan apa itu? Waktu. Ya, yang berarti yang ditanya adalah waktu. Lambang untuk waktu adalah T. Time, itu dia. Jawab. Rumus untuk mencari waktu itu adalah T sama dengan S per P atau jarak dibagi dengan kecepatan. Sama dengan S-nya itu 180 km ya. Per P-nya adalah 60 km per jam. Sama dengan 180 dibagi 60 itu 3. Kilometernya coret tinggal jam. Nah, maka lama ayah sampai di kota B adalah 3 jam. Itu soal untuk nomor 2 jawabannya. Kita masuk ke soal nomor 3. Masih sama ya, menanyakan waktu. Jarak kota A menuju kota B adalah 240 km dan ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Oke, sama ini. Kita buat dulu diknya atau diketahuinya. Jarak kota A ke kota B, jarak tadi lambangnya adalah S. Maka S sama dengan berapa? 240 km. Itu dia. Lalu dia menempuh dengan kecepatan ini 80 km per jam, berarti kecepatan atau V 80 km per jam, itu ya kan. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Apa ini waktu? Waktu lambangnya adalah T. Jadi yang ditanya itu adalah T. Nah, dia. Kita jawab rumus untuk mencari T. T sama dengan S per V. V-nya agak apa nih? Saya buat lagi P ya gitu. S-nya 240 km per V-nya itu 80 km per jam. Nah, tinggal kita bagi 240 dibagi 80 itu 3 ya. 3 kilometernya coret, bersisa jam. Maka waktu yang diperlukan ayah apa tuh untuk sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, ini beberapa contoh soal ya untuk tes masuk Indomaret bagian aritmatikanya gitu. Sekarang kita masuk ke jenis yang selanjutnya. Nah, jenis yang ketiga itu adalah matematika dasar. Jadi matematika dasar ini sesuai dengan namanya dasar. Jadi dia berisi perhitungan-perhitungan dasar dalam matematika kayak perkalian, pembagian, pengurangan dan lain sebagainya gitu ya, pecahan dan lain sebagainya gitu. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soalnya gitu. Nah, ada beberapa tips nih untuk mengerjakan soal matematika dasar tuh. Yang pertama, kerjakan dulu operasi yang terdapat di dalam tanda kurung gitu ya kan. Jika nggak ada tanda kurungnya, maka ingat urutan perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan. Jadi perkalian dulu, baru pembagian, lalu penjumlahan, dan pengurangan. Tapi yang paling diutamakan itu ya, jika ada operasi yang ada di dalam kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke, kita lanjut mengerjakan ya soal nomor 1. Nomor 1, buka kurung 243 ditambah 57 tutup kurung dibagi 5. Nah, pada soal nomor 1 ini ada operasi yang di dalam kurung, yaitu 243 ditambah 57. Maka kita kerjakan dulu ya. 243 ya kan ditambah 57 itu jawabannya 300. Nah, lalu kita bagi dengan 5. 300 dibagi 5 adalah 60, maka jawabannya 60. Gampang kan? Ya gampang sekali nih. Oke, soal nomor 2. 48 dibagi 2 ditambah 37. Nah, kan tadi urutan pengerjaannya apa? Kali, bagi, tambah, kurang. Artinya kalau nggak ada kali maka dibagi dulu. Ya, kalau nggak ada bagi maka jumlah, kalau nggak ada jumlah maka kurang. Di sini nggak ada kali tapi ada bagi, maka ini dulu yang kita kerjakan. Supaya lebih rapi kita kasih tanda kurung. Ah, ini dia. Jadi si 48 dibagi 2 kita kerjakan dulu. 48 dibagi 2 jawabannya adalah 24 ditambah 37. 24 tambah 37 adalah 61. Maka ini jawabannya. Gampang sekali bukan? Kayak gitu ya.
Untuk nomor 3 ini sama sih seperti nomor 2 ya. Dia nggak ada operasi perkalian, tapi di sini ada pembagian. Maka ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini dia, kita buat seperti ini, kurungkan 125, sorry, 12.500 dibagi dengan 2.500 gitu. Ingat kalau ada pembagian yang ada angka nolnya, tinggal kita coret aja angka nolnya. Ini ada 2, coret 2, ini juga coret 2. Berarti tinggal 125 dibagi 25. Nah itu setelah dibagi jawabannya 5. Jadi 5 ditambah 1.500. Jawabannya 1.505. Wah, gampang sekali. Gitu. Oke. Nomor 4. 3.500 dikali 8 dikurang 5.500. Nah ini sebenarnya mirip ya dengan soal nomor 2, nomor 3. Tapi di sini perkalian. Kembali ini kita kerjakan duluan. Nah gitu. Jadi 3.500 dikali 8 baru dikurang 5.500. 3.500 dikali 8 itu jawabannya 28.000 ya. Nah, dikurang 5.500. Hasilnya itu 22.500. Oke, gampang sekali. Oke, nomor 5. Nah, ini dia. Beragam dia, ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Ingat urutannya apa? Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kita kerjakan dulu yang kali, bagi, tambah, baru kurang. Biar lebih rapi nih saya kurungi. Nah, jadi yang dikurung itu yang dikerjakan duluan. Oke. 356 tulis dulu, dikurang 72. Dibagi 2 itu 36. Ya kan? Lalu ditambah 5 kali 9 45. Jadi kalau kita kurangkan ini ditambahkan ya 356 dikurang 36 ditambah 45. Jawabannya adalah 365. Oke, gampang sekali. Jadi ini jenis ya, beberapa jenis untuk soal matematika dasar yang terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jenis soal psikotes masuk Indomaret dan Famidi untuk matematika ya, yang terakhir jenisnya itu adalah deret bilangan. Jadi sesuai dengan namanya, deret bilangan, nanti terdapat bilangan yang berderet. Nah, kita disuruh mengisi titik-titik yang kosong pada deret tersebut. Seperti beberapa contoh soal yang sudah saya buat di sini. Soal yang pertama, tentukan deret di tengah dari bilangan ini 50, 40, 100, 90, titik, 140, 200, dan 190. Nah, tips untuk mengerjakan soal deret bilangan ini, kita tentukan dulu polanya. Atau kita cari dulu polanya gitu ya. Apakah ditambah, kurang, kali, bagi, atau kombinasi dari semuanya. Coba perhatikan yang nomor 1 ini. 50 ke 100. Ya kan? Ini ditambah dengan 50 benar. 50 tambah 50, 100. Oke. Lalu 40. 40 ditambah 50. 90. Pas ya? Nah, maka otomatis ini polanya dia selalu bertambah 50. Jadi di sini untuk yang kosong 100. Nah, di sini dia tambah dengan 50. 100 tambah 50 ya 150. Jadi jawabannya adalah 150 deret di tengahnya. Nah, gitu dia. Soal nomor 2, tentukan dua angka selanjutnya dari 4, 7, 10, 13, titik. Kayak gitu. Nah, perhatikan kembali, cari dulu polanya. Kita cari nih, 4 ke 7 itu kan ditambah 3. Ya enggak? 4 tambah 3, 7. Lalu 7 ke 10 itu juga ditambah 3. Ya kan? 10 ke 13 itu juga ditambah 3. Otomatis ini polanya selalu bertambah 3. Maka ini pasti akan bertambah 3. Ya, jadi 16. Gitu kan? Baru ini tambah 3 jadi 19. Maka dua angka berikutnya itu adalah si 16 dan 19. Nah, gitu dia. Oke. Soal nomor 3. Tentukan dua angka selanjutnya dari 78, 74, 70, 60. Nah, dan titik dan titik. Nah, kembali ya kita cari polanya gitu. Perhatikan 78 ke 74 ini dikurang 4. Benar nggak? 78 dikurang 4, 74. Lalu 74 ke 70 ini juga dikurang 4. Dan lagi 70 ke 66 itu juga dikurang 4. Otomatis ini polanya selalu dikurang 4. Jadi 66 dikurang 4 itu 62. Nah, lalu 62 dikurang 4
itu 58. Maka dua angka selanjutnya adalah 62 dan 58. Nah, yang keempat, berapakah hasil dari X? 1 dikurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 dikurang 6 dikurang 7 tambah 8 tambah titik-titik tambah 200. Nah, perhatikan. Ini sedikit berbeda ya kan dengan soal-soal sebelumnya di mana dia pakai koma. Kalau soal sebelumnya itu pakai tanda tambah dan tanda kurang. Jangan khawatir, kembali kita harus cari polanya. Nah, gitu ya. Perhatikan di sini. 1 dikurang 2 itu minus 1. Ya kan? Minus 1 dikurang 3 itu minus 4. Minus 4 tambah 4. K 0. Oke, saya ulangi ini. 1 dikurang 2 minus 1. Enggak. Minus 1 jadi kurang 3 tambah 4. Ini kan sama dengan minus 4 tambah 4. 0. Artinya apa? 4 angka ini kalau dioperasikan hasilnya adalah 0. Ya kan? Begitu juga dengan ini nih. 5 dikurang 6 dikurang 7 tambah 8. 5 kurang 6 minus 1. Minus 1 kurang 7 minus 8. Minus 8 tambah 8 0. Otomatis sampai di sini juga nanti 0. Maka hasil dari X itu jawabannya adalah 0. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya. Inilah dia akhir dari soal psikotes ya, masuk Indomaret dan Alfamidi. Jadi ini adalah kumpulan dari berbagai soal yang saya ambil dari web internet gitu ya kan, mengenai soal psikotes masuk Indomaret dan Alfamidi. Kalau teman-teman berminat atau tertarik gitu bisa komen di bawah untuk lanjut ke part 2-nya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan hingga habis. Semoga harimu menyenangkan dan saya mau mengucapkan Happy New Year ya kan. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 corona hilang. Ya kan, kita kembali normal seperti biasanya, bermain tanpa takut tertular, dan yang pasti yang terbaik akan menghampiri kita di tahun 2022. Terima kasih. Bye bye.